Halo, selamat pagi, sahabat tani porang dan penggiat porang Nusantara dimanapun berada. Mudah-mudahan saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun dan selalu dalam lindungannya. Dan kali ini, pada edisi video kali ini, saya ingin menyapa teman-teman semua para YouTuber porang, khususnya saya sebagai ungkapan terima kasih saya karena sudah banyak menginspirasi saya di dalam berbudidaya porang, dan ulasan-ulasan yang teman-teman sampaikan di konten-konten YouTube kalian itu sangat menginspirasi sekali. Info-infonya, pengetahuannya, pengalamannya yang saya pakai bekal untuk memulai berbudidaya porang. Yang pertama saya ingin menyapa adalah Master Porang Indonesia. Selamat pagi Bang Paidi, mudah-mudahan sehat dan sudah tiba di rumah dari perjalanan jauh ke Bangka Belitung. Saya ikuti dan simak semua perjalanannya. Kemudian lanjut ke Bang Warno, channelnya saya sudah lama ikuti ini. Kemudian Kang Tokancil juga, selamat pagi Kang, ini juga sangat menginspirasi saya. Kemudian ada channel petani porang kreatif Bang Andri Jatmiko ya kalau nggak salah, salam kenal Bang. Ini petani yang sangat kreatif dan informatif sekali. Kemudian ada serba-serbi informasi, ini juga infonya sangat informatif sekali dan edukatif dan saya simak selalu. Kemudian ada Mas Porang Sleman Boy, selamat pagi Bang. Saya juga sering simak obrolan-obrolannya Abang di grup WA Porang Indonesia P3N, semangat sekali ini Abang satu ini. Kemudian lanjut saya sapa OMG, selamat pagi, salam kenal. Kemudian ada Sarjana Tani, Anda layak jadi sarjana tani karena informasinya sangat edukatif dan kebun porangnya juga bagus sekali saya lihat di konten Anda. Kemudian Tiga Putra Binjai di Sumatera, mungkin ini adalah pelopornya porang di Sumatera, saya acungi jempol Bang Tiga Putra Binjai. Kemudian ada channel Sarjana Tani, kemudian juga ada, saya lihat dulu catatannya, ada juga Sahabat Tani. Nah, kemudian teman-teman yang lain nanti akan saya sapa satu persatu. Kemudian abang-abangku semua dan sahabat-sahabat semua di dalam menyampaikan informasinya itu punya cara masing-masing, punya gaya, karakter dan karismanya masing-masing, dan sudah barang tentu logatnya masing-masing. Itu semangat sekali semua menyampaikan informasi dan itu sangat bermanfaat bagi para pemula-pemula, petani pemula seperti saya ini juga adalah petani pemula, dan sudah barang tentu itu semua adalah untuk kemajuan daripada para petani-petani pemula di seluruh Nusantara. Nah, kemudian dari sekian banyak video-video sahabat-sahabat semua yang saya tonton, saya mencoba menarik sebuah kesimpulan atau menarik sebuah benang merah. Mudah-mudahan saja kesimpulan saya tidak keliru. Kalau ada yang keliru nanti tolong di komen di kolom komentar, masukan, kritiknya dan saran saya harapkan sekali dari para senior semua. Nah, kesimpulan atau benang merah yang bisa saya tarik dari sekian banyak video yang saya tonton adalah bahwa di dalam berbudidaya porang ada hal-hal prinsip yang perlu kita perhatikan. Walaupun di dalam budidaya porang banyak sekali yang menyampaikan bahwa berbudidaya porang itu sangat mudah, dilempar saja,
biji kata atau umbinya itu dia bisa tumbuh. Begitu juga di habitat aslinya dia di hutan, tanpa ada yang pelihara, tidak ada yang memupuk, itu dia tumbuh dengan bagus. Tetapi di dalam hal ini kita berbudidaya, sudah barang tentu kita melakukan usaha-usaha atau memberikan perlakuan kepada porang itu sendiri agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang paling prinsip saya tangkap di dalam uraian-uraian atau ulasan sahabat-sahabat semua adalah tentang musim tanam. Jadi musim tanam daripada porang itu sangat prinsip sekali di dalam berbudidaya porang, di mana musim tanam itu adalah di awal musim penghujan, di mana pada umumnya musim penghujan itu tiba kira-kira di awal bulan Oktober, atau disesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Ada yang agak maju, ada yang agak mundur curah hujannya, itu kembali ke daerah kita masing-masing. Nah, kemudian beberapa hari atau minggu atau bahkan beberapa bulan sebelumnya kita sudah mulai menyiapkan lahan, kemudian bibitnya, kemudian penanamannya agar maksimal atau paling lambat itu di akhir bulan Oktober penanaman sudah selesai, dan kemudian selanjutnya kita tinggal melakukan pemeliharaan, pemupukan, penyiangan dan sebagainya. Karena secara teori yang saya tonton di video sahabat-sahabat semua itu bulan Mei, Juni itu dia sudah akan dorman. Jadi masa tumbuhnya itu dia sekitar 6 sampai 8 bulan dia akan sudah dorman. Nah, kemudian setelah kita tahu prinsip itu bahwa musim tanamnya itu seperti itu, barulah kemudian kita pelajari dan kenali karakteristik atau sifat-sifat lain daripada porang itu sendiri, baik itu mengenai media tanamnya seperti apa, kemudian pengolahan tanahnya bagaimana, jarak tanamnya berapa, kemudian pemilihan bibitnya, di mana ada bibit spora, ada kata, kemudian ada umbi. Mungkin itu tiga sumber bibit yang umum. Kemudian di masing-masing bibit itu punya karakter masing-masing, mungkin perlakuannya, cara penyemaiannya, cara penanamannya juga berbeda-beda. Kemudian kaitannya juga di dalam pemilihan bibit itu, apakah kita memilih bibit spora atau kata atau umbi, tergantung dari target yang kita ingin capai dalam satu musim itu. Kemudian juga kaitannya dengan modal yang kita punya, karena itu masing-masing akan menimbulkan biaya yang berbeda. Kemudian kita bagaimana cara pemupukannya, dan banyak teman-teman di sini, para sahabat saya di YouTube-nya itu, di konten YouTube-nya menyampaikan atau merekomendasikan untuk mempergunakan pupuk kompos atau pupuk organik, dan macamnya banyak sekali. Ada yang dari kohe kambing, kohe sapi, ada mungkin dari sekam bakar, kokopit dan sebagainya. Nah, di sana kita bisa untuk di bagian ini pemilihan bibit, pemupukan, pemeliharaannya itu bisa melakukan inovasi terhadap semua itu. Tetapi untuk musim tanam mungkin itu sudah baku, dan boleh dikatakan untuk musim tanamnya itu mungkin sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa musim tanamnya itu adalah awal musim penghujan, kira-kira di bulan Oktober, kemudian pemeliharaan dan akan dorman di bulan Mei. Jadi kalau misalnya mau tanam di luar itu, ya mungkin bisa saja ditanam di luar musim itu, tetapi hasilnya ya mungkin tidak maksimal atau bahkan nol lah hasilnya. Karena saya juga sendiri sebagai
petani pemula yang saya kenal porang itu sejak akhir 2019. Di pertengahan bulan Desember tahun 2019 saya dikenalkan porang, kemudian saya tertarik dan saya membeli bibitnya. Saya pesen, datangnya sekitar bulan Januari, pertengahan Januari 2020. Kemudian saya semai di polybag. Akhir Februari dia tumbuh, kira-kira ada yang 10 sampai dengan 15 cm. Kemudian awal Maret saya pindah ke lahan dan dia tumbuh. Tetapi begitu memasuki bulan Mei dan Juni, dia sudah mulai dorman dan akhirnya mati pohonnya. Jadi hasilnya tidak maksimal. Itu pengalaman saya sebagai juga petani pemula. Nah, memang akhir-akhir ini pun masih banyak teman-teman kita para petani pemula yang boleh dikatakan agak ngeyel sedikit. Bulan-bulan sekarang ini, di bulan Februari, masih banyak yang tanya-tanya bibit kata atau bibit dari polybag. Dan kalau mereka tanyanya di grup WA, kemudian saya banyak sekali ikut di grup WA karena saya tergabung juga di P3N. Kalau mereka tanyanya di grup, mungkin ya saya agak sungkan menjawabnya karena di grup itu pun ada teman-teman yang jual bibit. Jadi sesama teman saya jadi nggak enak. Tapi kalau mereka tanya secara pribadi atau japri ke saya selalu menyarankan untuk sabar dulu dan menunggu musim tanam berikutnya, yaitu bulan Oktober. Nah, teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya tangkap dari pelajaran-pelajaran atau ulasan-ulasan daripada YouTuber porang yang saya sudah sebutkan namanya tadi. Kemudian mungkin kalau pemahaman saya itu ada yang keliru, sekali lagi saya mohon untuk meninggalkan komentar di kolom komentar. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menyapa kembali teman-teman yang lain yang sudah banyak sekali mendukung saya, baik dalam budidaya porang, informasi-informasinya, begitu juga yang sudah rajin sekali mampir di channel saya yang baru ini. Ada teman dari Putra Binjai, 3 Putra Binjai, Mas Afendi, Mas Alfiandi yang rajin sekali menyapa saya di channel saya. Kemudian Porang Batubara, Porang Asahan, Guyul Channel, Ahmad Fadli, Lekto Channel, kemudian Jiwa Petani, Mas Beb Porang, kemudian ada juga Mas Andre Bodor, Agung Jabrik, Koirudin Semarang, Porang Jombang, Bang Dodo, penyuluh pertanian, petani porang, channel Porang Desa Komandung, dan mungkin masih banyak lagi. Ya, ada Areksa Channel, Asti Official Channel, Putra Tani Brebes, Hilman Ros, Porang Bengkulu, juga ada Hanin Porang, petani pemula, Info Solok, Narko Porang Mania, kemudian Susi Porang, Pangeling-eling, Sultan Porang, Lare Pojokan Porang, kemudian ada juga ini channel Polisi Porang, Mas Purwanto, Porang Muba, Porang Semesta Official, kemudian ada Kifam, sahabatku ini Engkong Gondrong TV, juga ada Tunas Muda Sempurna, dan lain-lainnya. Masih banyak lagi teman-teman yang menginspirasi saya di channel-channel YouTube-nya. Teman-teman sekalian, demikian dulu edisi kali ini. Saya menyapa teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah banyak memberikan informasi yang informatif, juga berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini juga bisa
menjadi acuan kita semua sebagai petani pemula. Dan sekali lagi terima kasih atas informasinya, pengalamannya, pengetahuannya yang sudah dibagikan di channel sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ketemu lagi pada video yang berikutnya. Salam sukses Porang Indonesia.